itu adalah pengawasan. Jadi Oh, kalau yang pertama tadi penanaman nilai, yang kedua peneladanan, yang ketiga pembiasaan, yang keempat adalah pengawasan, pengawasan, kontrol, kontrol. gitu ya, kontrol, sosial kontrol. Dan inilah yang seringkali paling lemah kita melakukannya, baik di rumah maupun di sekolah. Kita sebagai orang tua sudah seringkali lalai dan abai mengawasi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita di luar. Ya. Kenapa terjadi anak-anak kita tingkah lakunya atau perbuatannya menyimpang gitu ya, perilaku menyimpang di luar karena memang kita tidak mengawasinya. Dalam buku ini buku yang terbaru saya ini setelah lebih Wahai Anakku ini, Wahai Anakku. Itu sampai saya bilang dalam termasuk buku sekolah anak kita, orang tua harus tahu anaknya di mana, bersama siapa, dan melakukan apa, dan kembali jam berapa. Itu saya tulis gitu. Jadi kalau pengawasan itu, kalau tidak, kita akan kehilangan anak-anak kita. Maka yang terjadi adalah apa? Anaknya tawuran dia nggak tahu kan, tentunya di kantor polisi. Anaknya diperkosa dia pun tidak tahu, tahunya setelah masuk televisi, gitu kan? Atau anaknya diculik nggak tahu dia, karena memang nggak ada kontrol, nggak ada pengawasan, gitu. Ini artinya apa? Adab yang tadi kita tanamkan itu memang harus diawasi. Kita harus hadir gitu. Saya pun bukan juga ayah yang baik gitu ya, tapi waktu anak-anak saya masih SD itu, insya Allah sekuat tenaga gitu ya, sedaya mampu kita awasi. Artinya apa? Dari menit per jam ke jam ke ini tuh kita tahu posisi anak kita dan sedang melakukan apa gitu. Kalaupun dia pergi, sebelum maghrib sudah kembali. Sampai sekarang pun sudah besar-besar begini, ya kalau pulang itu pasti sebelum maghrib. Gitu, karena mengawasi kan, andai kan tidak pulang sebelum maghrib itu pasti menyampaikannya, dan insya Allah mudah-mudahan dilindungi gitu ya, mudah-mudahan dilindungi. Sama dengan di sekolah, anak-anak kan walaupun kita sudah kita tanamkan nilainya bahwa bersih itu indah sehat, terus kita kasih contohnya ke peneladanan, terus sudah kita biasakan, tapi terus kita tidak awasi, namanya anak-anak kan. Begitu mereka kumpul lupa dia, lagi nyapu lupa dia, nggak jadi selesai gitu kan. Nah, Gitu. ini menarik Ustadz. Mungkin saya ada pertanyaan sedikit soal pengawasan ini Ustadz. Di zaman sekarang yang anak itu lebih sibuk dengan gadget masing-masing Ustadz. Sibuk dengan handphone masing-masing untuk di keluarga khususnya Ustadz ya. Dan orang tua juga mau tidak mau sibuk dengan handphonenya, karena handphone juga sekarang menjadi instrumen untuk bekerja gitu Ustadz. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Nah ini kan faktor pengawasan di era teknologi sekarang jadi harusnya ditopang sama teknologi, tapi ketika mereka sibuk dengan diri sendiri itu jadi lepas gitu Ustadz. Gimana Ustadz menanggapi ini Ustadz? Ya, ini memang problem yang luar biasa. Kita sekarang ibaratnya peradaban kita itu luntur dan runtuh oleh kondisi yang kita hadapi, apalagi selama pandemi. Dulu sebelum pandemi itu, Ustaz Salabi, saya yang paling gencar, sampai saya tulis dalam Hikmah Republik itu berulang-ulang. Salah satu yang sudah dimasukkan ke buku ini, gawai dan anak kita, gitu ya. Nasib anak-anak kita itu banyak sekali saya tulis. Kenapa? Begitu risaunya saya melihat kondisi anak-anak kita yang sudah sangat terpengaruh oleh gadget itu. Sampai berapa banyak yang masuk ke rumah sakit jiwa, itu saya tulis dalam buku ini. Tapi begitu pandemi menghantam kita tahun 2020, yang selama ini kita awasi gadget, jangan gadget, malah dengan pandemi kita harus menyiapkan gadget. Ya kan? Jadi runtuh sudah peradaban yang kita bangun tadi gara-gara pandemi COVID ini. Yang selama ini nggak boleh, batasi, nggak boleh lebih dari 2 jam sehari. Kita pengen kontrol, justru ada pandemi, kita makin tergantung ya Ustadz. Betul. Jadi saya sampai tidak mampu lagi berkata apa-apa. Jadi ibaratnya kalau saya khutbah itu kemana-mana itu ceramah, urusan ini selalu, karena saya melihat ini membahayakan sekali, sampai ada anak yang matanya sampai merah, perilakunya sudah menyimpang seperti orang gila, di rumah sakit jiwa itu berapa ratus anak sedang dirawat. Begitu pandemi datang, saya tak mampu lagi berkata apa-apa, karena kita dipaksa oleh keadaan harus menyiapkan handphone buat anak-anak kita kan. Bahkan orang tua harus mengutang atau dengan cara apa membeli gadget supaya anaknya bisa sekolah melalui daring ini kan. Nah gitu. Nah, secara fisik mungkin bisa kita awasi mereka karena mereka ada di rumah dengan daring itu kan. Tapi kan orang tua murid justru tak mampu melakukan pengawasan karena dia sibuk dengan sendirinya.
Makanya tidak berhasil penerapan adab kalau yang keempat pengawasan tidak dilakukan. Pengawasan bukan berarti secara fisik hadir sama hadir duduk. Bisa aja duduk berdekatan gitu kan. Tapi anaknya pegang ke sini, ibunya pegang ke sini, bahkan sampai anaknya jalan-jalan pun tak tahu dia anaknya hilang, masih tetap asik begini. Jadi pengawasan bukan karena secara fisik saja, tapi lebih dari fisik. Tapi dengan hati tadi kan gitu. Jadi nggak bisa kita halangi lagi sekarang. Anak-anak memang dipaksa sudah harus tetap pakai gadget, tapi memang mereka tidak boleh terlepas dari pelukan kita, tidak boleh terlepas dari genggaman kita. Saya tetap bisa melihat betapapun kita sulitnya sekarang memisahkan anak dengan gadget ini, tapi masih tetap bisa harus kita batasi gitu ya. Terutama yang umurnya tadi umur SD, SMP harus tetap dibatasi. Kalau tidak dibatasi, kalau di dalam tulisan ini saya bilang Ustaz, anak-anak yang terlepas dari hempasan, yang terhempas dari pelukan gitu ya. Artinya tak mampu lagi kita kehilangan anak-anak kita gitu. Kita kehilangan anak-anak kita. Gitu Mas. Jadi ya, harus kita kontrol ya Ustadz ya. Walaupun sibuk dengan gadget masing-masing, kita juga harus memberi contoh kepada anak kita bahwa gadget itu bisa loh dikendalikan gitu. Jangan sampai kita yang dikendalikan sama gadget gitu. Iya, ya makanya kan betul kembali lagi orang tua memang menjadi guru utama kalau dalam keluarga itu kan. Ya, gitu. Jadi cuma kan persoalan kita sekarang di era ini justru bukan hanya anak saja yang sudah kecanduan gadget kan. Tapi kan orang tuanya justru yang lebih dulu gitu. Bahkan anak terbuang, tercampakkan karena orang tuanya juga kecanduan gitu ya. Nah, jadi ini kan dengan kajian kita ini Sobat Republika semua, tak ada maksud kita mengajari. Kita semua belajar menjadi orang tua gitu ya. Nah, saya alhamdulillah anak-anak saya sudah jadi mahasiswa gitu ya. Tapi saya kan melampaui masa-masa mereka kecil itu. Tapi setiap zaman itu kan punya tantangannya masing-masing. Maka tidak bisa apapun kemajuan teknologi yang ada di hadapan kita, pastikanlah bahwa sentuhan kita, pelukan kita, kehangatan kita kepada mereka itu melebihi dari segalanya. Gitu. Kalau kita tidak batasi mereka, kita tidak awasi mereka menggunakan gadget teknologi apapun namanya, bahkan mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan akan lebih canggih lagi, telepon-telepon segala macam kan. Kemajuan teknologi itu melampaui kemampuan kita mengantisipasinya kan gitu. Nah, jadi kita tetap, maka keluarga harus kita kuatkan. Jadi kalau kata guru saya Pak Kiai Didin Hafiduddin, siapa yang kuat keluarganya maka akan kuat pula anak-anaknya gitu. Jadi siapa yang runtuh pendidikan keluarganya maka akan runtuh pula pendidikan adab dari anak-anaknya gitu. Yang kelima